warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Nazar di channel PMath. Kita coba lihat untuk soal limit fungsi trigonometri. Soal nomor 1, limit x menuju 0 cos kuadrat x ditambah 2 diper dengan 4 ditambah sin 2x sama dengannya berapa? Jangan terjebak dalam penjelasan limit fungsi trigonometri ya. Sebenarnya limit fungsi apapun, langkah yang pertama dalam penjelasan limit itu kita substitusikan aja. Ini ada cos kuadrat x, x-nya menuju 0, kita tuliskan aja cos kuadrat 0 ditambah dengan 2 diper dengan 4 ditambah sin 2 dikalikan dengan 0. Nah, cos 0 itu sama dengannya 1 ditambah 2 diper dengan 4 ditambah sin 0. Sin 0 itu sama dengan 0. 1 tambah 2, 3 diper dengan 4 tambah 0, 4. 3/4 ada di pilihan jawaban yang C. 2. Limit fungsi trigonometri. Limit x menuju 0 sin kuadrat 3x diper dengan 4x tangen 2x sama dengannya berapa? Nah, ini kita coba substitusi ya. Substitusi dengan x menuju 0. Nggak perlu kita tulis ya. Kalau di atas sin 0, ini menghasilkan 0. Di bawahnya 4 kali 0. 0 dikali berapapun 0. Jadi kalau kita substitusikan ini 0 per 0. Nah, kalau kita substitusi 0 per 0, maka kita coba mengkaji ulang tentang teorema dasar limit fungsi trigonometri ya. Limit x menuju 0, sin x per x sama dengan 1, tangen x per x juga sama dengan 1. Sedangkan untuk cos kita substitusi. Nah, kebetulan di sini udah sin dengan tangan. Langsung aja limit x menuju 0 sin kuadrat 3x, saya nyatakan di sini sin 3x dikalikan dengan sin 3x. Kemudian diper dengan 4x dikalikan dengan tangen 2x. Oke. Nah, langsung ini gampang banget. Ada sin 3x diper dengan 4x, sin 3x coret dengan tangan 2x sekali. Nah, ketika sin 3x diper dengan 4x, maka ini hasilnya 3/4 dikalikan sin 3x diper dengan tangan 2x, ini 3/2. Hasilnya itu 9/8, ada di pilihan jawaban yang B. Soal nomor 3 ini limit x menuju 0, x kuadrat tambah 2x diper dengan tangan x. Nah, gampang aja, yang harus kita hilangkan karena limitnya x menuju 0 itu adalah x per tangan x. Nah, soal ini bisa kita tuliskan limit x menuju 0, x kuadrat tambah dengan 2x, saya faktorkan jadi x dikalikan x ditambah dengan 2 diper dengan tangan x. Nah, untuk yang selanjutnya x dengan tangan x saya coret aja. X dengan tangan x coret, tinggal x ditambah 2. Karena x-nya menuju 0, jadi sama dengannya 0 ditambah 2. Hasilnya 2, pilihannya adalah yang E. X menuju 0, sin 5x ditambah sin x diper dengan 4x cos 2x. Nah, ini rumus jumlah sinus ya. Kita punya konsep sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B dikalikan cos setengah A kurang B. Nah, untuk soal ini kita bisa menyatakan sebagai limit x menuju 0, sin 5x ditambah dengan sin x menjadi 2 sin. Nah, 5x ditambah dengan x jadi 6x dibagi 2, langsung aja 3x dikalikan cos. 5x dikurang dengan x menjadi 4x, 4x dibagi 2 jadi cos 2x. Diper dengan 4x cos 2x. Sama-sama ada cos 2x, cos 2x-nya kita coret aja. Sehingga tinggal 2 dikalikan sin 3x diper dengan 4x itu menjadi 3/4. 2 dikalikan 3/4 itu sama dengan 6/4 ataupun 3/2. Pilihannya ada di opsi yang D. Nomor 5, limit x menuju 0, 3 sin kuadrat x dikurang x kuadrat kali cos kuadrat x diper dengan x tangen x sama dengannya berapa? Gampang aja untuk kita menyelesaikan limit ini, kita pisahin aja. Limit x menuju 0, 3 sin kuadrat x diper dengan x tangen x. Ya, kita per dengan x tangen x. Begitu juga untuk untuk x kuadrat kali cos kuadrat x. Jadi dikurang x kuadrat dikalikan cos kuadrat x diper dengan x tangen x. Nah, untuk bentuk yang pertama di sini ada sin kuadrat x coret dengan x kali, coret dengan tangan x kali, sehingga tinggal 3. Kemudian x kuadrat di sini bisa kita coret dengan x kali, masih ada x, coret lagi dengan tangan x, sehingga tinggal
min cos kuadrat X. Limit X-nya menuju 0. Kemudian tinggal kita substitusikan aja, yaitu 3 dikurang cos kuadrat 0. Nah, 3 dikurang cos 0 itu 1. 1 dikeluarkan juga 1, 3 dikurang 1, 2. Pilihan jawabannya adalah yang A. Nomor 6, limit X menuju 1, X kuadrat plus X min 2 dikalikan sin X min 1 diper dengan X kuadrat min 2X plus 1. Kita bisa lihat di sini ada limit X menuju 1. Tapi yang harus dicoret itu adalah sin X min 1 dengan X min 1. Muncul aja, X kuadrat tambah X min 2 itu bisa kita nyatakan limit X menuju 1 ya, X kuadrat plus X min 2 faktorkan jadi X min 1 dikalikan X plus 2. Dikalikan dengan sin X min 1. Di bawahnya X kuadrat min 2X plus 1 itu sama juga dengan X min 1 yang dikuadratkan. Artinya nilai X min 1 yang bawah ada dua hal ya. Coret dengan sin sekali, kemudian coret dengan X min 1 sekali. Yang tersisanya itu X plus 2. X plus 2 karena X-nya menuju 1 tinggal kita ganti aja. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Opsinya adalah yang D. Nomor 7, limit X menuju 0, X sin 3X diper dengan 1 min cos 4X. Nah, di sini kalau misalnya kita substitusikan X-nya dengan 0 ya, saya substitusi pada bagian bawah, yaitu 1 kurang cos. X-nya ganti 0, jadi cos 0. Cos 0 itu 1 kurang 1, 0 ya. Jadi substitusinya 0 per 0, berarti bentuk cos harus kita rubah. Kita punya rumus sudut rangkap, yaitu cos 2X, 1 min 2 sin kuadrat X. Atau cos 2X min 1 berarti min 2 sin kuadrat X, 1 min cos 2X, 2 sin kuadrat X. Nah, berarti 1 kurang cos 4X bisa diganti menjadi 2 sin kuadrat. Kalau cos 2X menjadi sin kuadrat X, kalau cos 4X berarti sin kuadrat 2X. Di atasnya ada X dikalikan sin 3X. Nah, dikarenakan di bawahnya sin kuadrat, yang pertama berarti sin kuadrat kita bisa coret dengan X sekali, coret dengan sin 3X sekali. Nah, bagian pembilangnya ketika kita coret berarti tinggal 3, di bagian penyebutnya per 2. Sin kuadrat 2X berarti 2X-nya itu ada 2 kali, 2-nya dikuadratkan. Sehingga diperoleh 3 per 2 dikalikan 4 alias 3 per 8. Opsinya C. Nomor 8, limit X menuju 0, X tangan X diper dengan X sin X dikurang cos X ditambah 1. Oke, bentuk soal ini saya rubah dulu formasi menjadi limit X menuju 0, yang di atasnya tetap X dikalikan tangan X. Tangan yang di bawah saya nyatakan X dikalikan sin X ditambah 1 min cos X. Nah, bentuk ini bisa juga kita nyatakan dalam limit X menuju 0. Di atasnya tetap X dikalikan tangan X diper dengan, di bawahnya kita masih tetap tulis X sin X ditambah. Nah, 1 min cos X ini saya gantikan menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Jadi sama juga dengan soal yang di nomor 7 tadi. Nah, langkah yang berikutnya gampang aja kita untuk hilangkan X tangan X-nya, artinya di atas kita kalikan seper X kuadrat, di bawah kita kalikan seper X kuadrat. Sehingga bentuknya soal ini menjadi limit X menuju 0 ya. Nah, X dengan per X, X tan X dibagi dengan X kuadrat itu menjadi 1 diper dengan, di bawahnya X sin X dibagi dengan X kuadrat. Jadi X-nya sekali coret, sin X-nya sekali. Karena ini X sin X ya, dibagi dengan X kuadrat, ini menghasilkan 1 ditambah 2. Karena di sini ada sin kuadrat ya, dibagi dengan X kuadrat, berarti dikalikan setengahnya yang dikuadratkan. Sehingga menghasilkan 1 diper dengan 1 ditambah 2 dikalikan dengan setengah kuadrat itu sama dengan setengah. Alias 1 diper dengan 1 tambah setengah itu 3 per 2. 1 dibagi 3 per 2, 2 per 3. 2 per 3 ada di pilihan jawaban yang D. Nomor 9, limit X menuju 0, 1 min cos kuadrat X diper dengan X kuadrat dikalikan tangan X plus I per 4. Nah,
Tangan X plus pi per 4 kalau X-nya diganti 0, dalam tangan ini tidak menghasilkan 0. Jadi ini bukan penyebab 0. Yang harus kita rubah di sini berarti 1 min cos kuadrat. Kita punya identitas kalau sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Artinya soal limit ini bisa kita nyatakan limit X menuju 0. Berarti kalau sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, 1 min cos kuadrat itu sama juga dengan sin kuadrat X. Diper dengan X kuadrat dikalikan dengan tangan X plus pi per 4. Nah, sin kuadrat X dengan X kuadratnya bisa kita coret aja. Yang lainnya tinggal kita substitusi aja 1 per tangan. X-nya ganti 0, berarti 0 ditambah pi per 4. Sehingga hasilnya 1 per tangan 0 tambah pi per 4, pi per 4 tangan pi per 4, 1. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Sehingga pilihan jawaban untuk soal ini adalah yang C. Nomor 10, limit X menuju 0, sin 2X dikalikan cos 6X dikurang cos 8X per 4 sin berpangkat 3X. Oke, gampang aja, limit X menuju 0. Nah, 2 sin X-nya kita tulis sin 2X, sin 2X-nya kita tulis tetap. Nah, di sini ada cos dikurang cos ya, rumus cos A kurang cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B dikalikan cos setengah A kurang B. Jadi cos 6X dikurang cos 8X bisa kita nyatakan dengan 2 dikalikan ya, atau min 2 dikalikan sin A plus B dibagi 2, jadi 6 tambah 8, 14 dibagi 2 itu jadi 7X dikalikan sin A kurang B dibagi 2, 6 kurang 8 itu min 2X dibagi 2. Min 2X dibagi 2 jadi min X. Oke, langsung ya. 4 sin pangkat 3X. Langsung aja 4 sin pangkat 3 saya nyatakan sin X dikali sin X dikali sin X. Nah, tinggal kita coret-coret aja dong. Nah, sin 2X bisa coret dengan sin X, sin 7X coret dengan sin X, sin min X coret dengan sin X. Sehingga bagian pembilangnya sin 2X-nya kita bisa ambil 2 dikalikan min 2 dikalikan dengan 7 dikalikan min 1 per di bagian bawahnya itu cuman 4 saja. Nah, langsung aja gampang banget. Ini sebenarnya 2 dikalikan 2 itu 4 dicoret dengan 4 sehingga tinggalnya min dikalikan 7 min 7 dikalikan min hasilnya plus 7. Pilihan jawabannya ada di opsi yang C.